يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل وأد نفسك من أهل القبور. الحديث. صدق الله العظيم وصدق حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarram segenap para alim ulama, para asatidz, para ujjah, para guru-guru saya yang sungguh luar biasa. Malam ini banyak sekali para ustadz, para guru kita hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan menjadi tanda keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini. Terlebih malam ini adalah malam 21 Ramadan, di mana kita sudah maklum di bulan suci Ramadan terdapat satu hari yang namanya Lailatul Qadar, yang menurut pendapat ulama adanya di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus Al-Wali Haji Muhammad Bisri Asmawi Al-Mukarram Kiai Haji Mariasan Al-Mukarram Al-Ustadz Suryadi Sahlan Al-Ustadz Abdul Halim Hermansyah Al-Ustadz Radim Al-Ustadz Kiram Al-Ustadz Husni Al-Ustadz Wawan Al-Ustadz Sahib Amir Nanang dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, senantiasa menjadi berita yang menerangi kampung kita, agar kita senantiasa selalu menuntut mengikuti ajarannya agar mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa keluarga besar sahibul musibah, keluarga besar almarhum al-maghfurah, orang tua kita bersama Muhammad Amin bin Haji Ganiin, dalam hal ini diwakilkan oleh putranya Akhi Nabillah Ustaz Saiful Anwar, Akhi Nabillah Ustaz Marbawi, Akhi Nabillah Saudara Barka, dan juga ponakan beliau Ustaz Ahmad Kailani. Kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini, dan musibah ini menjadi tambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah, para RT, para RW, Bapak Mandor, wabil khusus mantan kepala kades kita Mamanda, Bapak Abdul Marta. Kita doakan mudah-mudahan para pimpinan kita senantiasa dijadikan pemimpin yang adil dan amanah, yang senantiasa memimpin rakyatnya agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, tamu undangan yang dekat maupun yang jauh yang tidak saya sebutkan satu per satu, mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini selalu senantiasa mendapat kecuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur kehadirat yang Maha Ghafur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya lah dan izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tahlil. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikut, lalu kita selaku umatnya yang senantiasa selalu berharap syafaatnya kelak nanti di padang mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang lupa, tak lupa yang saya hormati Bang Ius. Bang Ius ini orang luar biasa, jangan kami foto. Di Tegalangun saja terkenal. Orang hebat, orang yang bisa membuat orang lain bergembira.
itu adalah bagian daripada ibadah. Kita belum tentu seperti beliau. Beliau digotong ada yang meninggal di mana juga hadir aktif. Kalau kita mentar dulu, benar kan? Ini yang dikatakan oleh Ustaz Marbawi, kadang kemampuannya 50%, tapi yang dilakukan adalah 100%. Beda sama kita. Benar kan? Iya, kita kali mohon maaf kita kadang-kadang pilih-pilih. Apalagi habis pemilihan lurah, benar kan? Nggak ngurus tetangga, beda-beda ya, umat tadi. Itu di kampung saya ada seperti itu. Makanya luar biasa Bang Yudi, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kadang-kadang kalau mendengar Bang Rojo saja kita tahu ada ilmu sedikit. Apalagi kalau kalian ceramah ini membuat hati kita terbuka. Beliau diberikan kemampuan, mohon maaf, kurang dari kita, tapi beliau masih bisa berbuat untuk senantiasa membuat orang lain bergembira. Itu menjadikan sesuatu daripada ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf sebelumnya ketika saya mengisi tazkiratul mungkin ada kesalahan sebab masalah luar biasa. Tadi saya katakan banyak guru-guru saya, ada Bang Suryani dan yang lain. Kalau ada kesalahan baik dari ayat maupun penjelasan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita lanjutkan, saya mengimbau mari sama-sama duduknya kita di sini sambil mendengarkan tazkiratul maut. Kita niatkan kita semata-mata untuk menuntut ilmu. Karena mohon maaf Pak, lebah di puasa ini kita tahu bersama Ramadan adalah dokul amal, dilipat gandakannya amal atau pahala. Satu keterangan mengatakan siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, maka setiap satu langkahnya akan Allah ganjar, Allah balas bagaikan ibadah 1 tahun lamanya. Subhanallah. Maka kita niatkan ngaji bareng-bareng. Bukan saya mengguru, kita ngaji bareng-bareng, saling mengingatkan. Karena ya nggak bedanya negara, nggak bedanya desa. Kalau nggak ada kepala desa nggak tuh repot. Yang ini ngaku lurah, atau bingung rakyatnya. Begitupun sama dalam Islam. Iman dalam sholat ada 2 pada 1. Iman dalam sholat ada 1 apa 2? 1. Yang ngaji pun sama, kita bareng-bareng, kita saling mengingatkan. Khusus pribadi saya bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di acara seperti ini, mengingatkan kita akan namanya kematian. Karena mati mah cukup diingat, nggak usah dipikirin. Mati dipikirin, mikirin mati, sholat kagak, harus juga bohong, benar. Mati cukup kita ingat. Mudah-mudahan dengan kita ingat menambahkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wajib kita percaya, tidak sedikit ayat mengatakan tentang kematian. Salah satunya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan meninggal. Ada lagi ayat yang lain, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kalian semua, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Itu yang namanya kematian. Ya Allah, tak dulu mati, anak belum pada kawin, anak sudah kawin, ya Allah, tak dulu mati, belum melihat cucu. Itulah keadaan manusia. Pada dasarnya kita sudah berkata seia sekata ketika Allah mengatakan ajar kamu sekian tahun, dan kita enggak ngeh. Di mana ketika kita ditiup ruh di dalam kandungan ibu kita berumur 40. Di situ telah ditentukan ajal kita, jodoh kita, dan rezeki kita. Kita di dalam kandungan ibu kita, iya, jangan kita enggak ngeh, enggak merenung begitu. Itu sebenarnya kita sudah mengatakan dia. Makanya tadi mati yakin percaya, tinggal bagaimana kita persiapkan untuk yang kita bawa setelah kematian. Kalau berbicara kehidupan di dunia ini, masya Allah, sangatlah cepat dan singkat.
singkat waktu ini berjalan. Tak terasa jam demi jam kita lewati menjadi satu hari. Hari demi hari kita lewati menjadi satu minggu. Minggu demi minggu kita lewati menjadi satu bulan. Bulan demi bulan kita lewati menjadi satu tahun. Yang padahal ketika satu tahun itu kita sering terbuai, kita sering terlena, terlupakan. Sebab apa? Kita melihat zahirnya bahwa kita diberikan umur panjang. Tapi kenyataannya bukan umur kita yang panjang, tetapi berkurang jatah umur kita hidup. Karena di dunia mah ibarat kontrak. Kata Nabi, kun fid dunya annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai seorang yang asing atau pengembara atau dalam keadaan musafir. Kita ibarat orang musafir mengembara. Ada, kita lihat aja ya, mohon maaf kalau ada orang Jawa. Ini orang Jawa, dia banyaknya merantau, mengembara. Tapi nggak selamanya dia mengembara ke Tangerang, pasti jangan pulang ke kampung halaman. Begitu sama. Kita di dunia mengembara, pada dasarnya kita ingin selamat nyampai ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita, Pak? Di surga. Kok surga? Tapi akan ada kakek nenek moyang kita diturunkannya dari surga, bukan dari neraka. Kita pengen balik lagi ke dalam surga, kenikmatan yang abadi dan kekal. Ada orang Jawa, mohon maaf kalau Jawa itu kadang-kadang sering dikata jajah wilayah. Makanya orang Jawa di mana aja betah. Mau di Tangerang, mau di Jak, mau di Lampung betah. Beda sama kita, betah wilayah. Iya, kita mau kemana-mana nggak betah. Kata orang tua dulu, maju aja nggak betah. Orang hari-harinya ditanam di pendemnya di depan rumah, makanya ingat rumah aja. Tapi katanya orang Jawa mah ketika belahan itu hari-harinya diadili 3 kali, makanya betah begitu kan. Orang Jawa ketika mengembara ke Tangerang, kalau dia di Tangerangnya rajin, aku dipungutin, walaupun kata orang Tangerang hina, tapi masalah nggak ada yang tahu di rumahnya, di kampungnya rumahnya mewah. Saya punya guru dulu tuh di Al Hasaniyah, Bang Ali makan anaknya. Di sininya mengantar, tapi rumahnya di Jawa, masya Allah luar biasa. Ketika orang Jawa rajin, insya Allah ketika pulang kampung nggak bakal kebelang. Ada duit dia mendingan naik kapal cepat. Iya, kalau udah punya duit kan tunggu habis lebaran, nggak nunggu sebelum idul takbiran, awal puasa dia udah pulang. Habis kalau udah ke lebaran kayak sekarang PSBB dijaga lagi gara-gara si corona. Benar? Iya. Kalau dia rajin ketika mengembara, tapi kalau dia malas kerja nggak mau, aku jangankan mau pulang ke rumah, bakal ongkos juga ke belangsa. Begitupun sama ketika kita rajin di dunia, ibadah dilaksanakan, maksiat ditinggalkan, insya Allah kita selamat menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dunianya malas ibadah Allah, judi paling depan, puasa kagak, sama PSBB takut, kan itu yang kita sekarang begitu. Orang Islam nih, lagi jalan, ada PSBB, ada checkpoint, pakai masker, takut sama polisi. Bulan puasa siang-siang, udah melewati Pak polisi, mas checkpoint, maaf ya ke warteg siang-siang makan, kan menjaga yang begitu. Ke polisi takut, ke Allah tidak takut. Inilah yang pengertian kita. Ketika keadaan ini sudah begini, kita introspeksi diri kita. Tuh, kalau kita malas, itu biasa. Transit dulu kita nggak langsung ke surga. Transit ke api neraka. Catatannya apa? Yang penting kita mati membawa iman dan Islam. Insya Allah masuk ke surga walaupun digodok-godok dulu di neraka. Iya, model potongan kita mah, masya Allah. Kalau gitu 24 jam ibadah sama maksiat kita banyakkan mana? Aduh, udah jauh lah ibadah kita mah. Iya. Ibadahnya 5 menit, sholatnya ngomongin orangnya 2 jam, aduh repot. Begitu.
Itulah di dunia kita ibarat pengembara. Makanya zaman sekarang Pak, hati-hati Pak. Zaman corona kita kudu dekat-dekat dengan ulama. Mengapa saya katakan dekat ulama? Khawatir akidah kita tergadaikan gara-gara keadaan seperti ini. Jangan kita sesali, sudah sunnatullah. Sebelum kita Nabi sudah mengasih peringatan. Apa kata Nabi? Bakal datang suatu zaman kepada umatku di mana nanti umatku akan jauh daripada ulama dan ahli fikih. Ketika sudah jauh daripada ulama dan ahli fikih, ulama bukan didekati, ulama bukan dicintai, tapi sebaliknya ulama dibenci, ulama dicaci maki. Apa kata Nabi? Allah akan menghasilkan 3 balai. Mana 3 balai? Yang pertama, diangkat keberkahan dalam usaha. Susah. Kerja tiap hari banting tulang, pergi suku, pergi gelang, kaki dijadikan kepala dijadikan kaki. Dan saya nggak ada yang menusuk itu. Iya, nyari dunia. Tapi apa? Untuk mencukupi keluarga merasa kekurangan. Benar sekarang. Kerja enak tapi mau utang melambat, kurang berkah. Itulah penyakitnya, itulah cobaan atau balai yang Allah akan berikan ketika kita sudah jauh daripada ulama. Yang kedua, kalau kita sudah jauh dari ulama, Allah akan mengutus seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang selalu menindak rakyatnya, pemimpin yang tidak adil, yang kaya makin kaya, yang miskin makin ke belakang. Itu nggak usah kita nyalakan siapa-siapa. Lah kok Nabi sudah memperingati kita, tinggal bagaimana kita memperkuat keimanan dan akidah. Yang terakhir yang dikhawatirkan, ketika kita sudah jauh dari ulama, maka keluar dari dunia tanpa membawa iman dan Islam. Nauzubillah ini. Maka deketin guru-guru kita. Di sini udah banyak guru-guru kita. Ada Kang Haji Mariasan, ada Ustaz Kailan, Ustaz Marbawi, ada Ustaz Halid, Ustaz Saiful, Kang Suryani, banyak guru kita. Deketin, kiai mah jangan digedekin. Apalagi kita terharu melihat cerita tadi daripada Al-Marbawi Al-Marhum. Ketika almarhum suka antar jemput almarhum Sayyidina Haji Abiyadil Bustami, dikasih ongkos tidak mau. Ini yang benar-benar sudah dikatakan oleh Imam Syairozi. Apa kata Imam Syairozi? Siapa orang yang sering bersedekah kepada alim ulama, maka